Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini Allah menghidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan beriman kepada Allah. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan salat subuh ini dengan mengikuti kajian bersama Masjid Baitul Haq. Dan telah hadir pembicara kita, alhamdulillah, Al-Mukarram Ustaz Dr. Muhammad Khairin MA. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semuanya mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Ustaz Muhammad Khairin telah membersamai kita di pagi hari ini. InsyaAllah selama sekitar 1 jam ke depan beliau akan menyampaikan taujihnya kepada kita dengan tema membangun kehambaan dalam hidup. Sedikit saya sampaikan profil beliau. Beliau adalah pengajar atau dosen di Pasca Sarjana Universitas Asy-Syafi'iyah. Kemudian aktivitas yang lain beliau adalah di Pusat Kajian Baznas dan di MUI Pusat. Insyaallah selama 45 menit Ustaz Muhammad Khairin akan menyampaikan kajian, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kepada pemirsa dan jamaah Masjid Baitul Haq yang menyimak melalui kajian online ini untuk ikut berpartisipasi dalam kajian. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom Q&A atau chat, juga melalui media Zoom maupun media YouTube. Ya. Baik, alhamdulillah Ustaz Khairin sudah membagikan layar kepada kita. Pada Ustaz Khairin, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma afina wa'fu anna warḍa anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham ahya'ana wa ahyal muslimin waghfir limautana wa li amwatil al-muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, Ayahanda, Ibunda, para guru di manapun pada pagi hari ini kita berada. Mungkin ada yang dalam masjid, mungkin ya kebanyakan mungkin di rumah kali. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan kehadiran kita melalui media virtual ini tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi keutamaan, juga tidak mengurangi
keafdolian dari pertemuan-pertemuan yang selama ini kita lakukan secara pertemuan langsung. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah terkait dengan kehambaan. Ya. Tema tersebut saya angkat dari sebuah pemerhatian, observasi tentang kehidupan beragama kita dan juga tentang bagaimana kita ini beragama dalam kehidupan. Yang pertama, bahwa seringkali ketika menjalani kehidupan dan menjalani kehidupan beragama ini, seringkali kita hanya berkutat pada hafalan-hafalan. Ya. Bahwa ada sekian banyak ibadah yang tidak sah kalau tidak kita hafalkan ucapannya, tidak kita hafalkan perbuatannya adalah betul. Ya. Tetapi tujuan akhir atau goal ending, maqasid syariah daripada ibadah-ibadah tersebut bukan hanya dihafal, tetapi adalah dihayati. Dalam konteks menghafal Al-Quran misalkan, ya, tidak ada yang menafikan bahwa penghafal Al-Quran itu mulia. Karena yang memuliakan juga Allah, sebagaimana yang memuliakan juga Rasulullah. Bentuk-bentuk kemuliaannya Masya Allah. Sampai-sampai seorang penghafal Al-Quran itu diberikan fasilitas oleh Rasulullah untuk memberi syafaat kepada 70 orang family handetolan yang terbaik, yang terdekat dari sang penghafal. Sesuatu yang tidak diberikan kecuali kepada penghafal. Kalau diberikan pun diberikan kepada mujahid fisabilillah, dan tentu juga tidak mudah semua orang melalui itu. Tetapi kalau kita perhatikan cara Allah dan juga cara Rasulullah SAW dahulu, maka ternyata para sahabat yang senior sekalipun, kibarus sahabah pun, itu lebih didesain oleh Rasulullah SAW untuk bisa menghayati agama ini, bukan sekedar menghafal. Bahkan sebelum berlanjut kepada ayat Al-Quran yang lain, Rasulullah ingin memastikan supaya Al-Quran tersebut sudah dihayati, sudah diamalkan dalam kehidupan. Maka kalau kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu tidak mengajarkan kepada kami satu ayat yang lain, beranjak kepada ayat yang lain sebelum ayat yang diajarkan itu sudah dilakukan, sudah kami lakukan. Nah, makanya kemudian kenapa Rasulullah SAW itu menurunkan Al-Quran tidak sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Ada ayat Mekahnya, ada ayat Madinahnya, ada Makiyahnya, ada Madaniyahnya selama 23 tahun. Itu juga dalam rangka untuk memastikan supaya ajaran ini bisa diamalkan dan dihayati, bukan hanya sekedar dihafal. Kalau orientasinya dihafal, ya orang Arab waktu itu sudah dikenal sebagai kaum yang memiliki kuat hafalan, yang tidak bisa membaca menulis pun itu mampu menghafal banyak hal. Dan tentu juga tidak sulit bagi Allah untuk membuat Al-Quran ini dihafal di kalangan para sahabat pada ketika itu. Tidak sulit bagi Allah, tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah menginginkan supaya ayat per ayat itu bisa diselami maknanya oleh sahabat, dan dengan begitu mudah diaplikasikan, sehingga menjadi penghayatan, terinternalisasi dalam kehidupan. Nah, ini kira-kira yang pertama, ya. Maka sebagaimana kita memiliki spirit untuk menghafal ayat-ayat Allah, maka kita juga harus memiliki spirit untuk bisa menyelami makna-makna kedalaman Al-Quran tersebut dan menghayati dari setiap amalan yang kita lakukan. Dan itulah makna penghambaan. Maka jangan sampai kemudian kita melihat
Ya, ada anak-anak kita yang usia SMP, usia SMA, bicaranya kasar, suka menghina begitu ya, hafal Al-Quran. Atau sebaliknya anak-anak kita yang SMP, SMA itu memiliki kemampuan menghafal Al-Quran, tetapi nggak jujur, ya, tetapi membuli teman, itu terjadi. Bahkan mungkin sholatnya malas-malasan, nah itu terjadi. Ya. Sebagai guru, ya kita pun merasakan ada gejala yang seperti itu di tengah-tengah anak-anak didik, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seringkali kita belajar Islam ini lebih kepada pembagian-pembagian. Jadi disebut sebagai orang yang baik agamanya itu kalau memahami seragam dan seperangkat pembagian-pembagiannya. Bahwa kita harus tahu pembagian Islam, ada usul tsalatsa, ya, kemudian ada rukun Islam, ada rukun iman, bahwa kita juga mengetahui pembagian-pembagian mana yang wajib dan mana yang sunat. Iya, iya. Tetapi yang diinginkan oleh Rasul, yang diinginkan oleh Islam bukan hanya sekedar itu, ya, tetapi lebih kepada penghayatan-penghayatannya. Nah, makanya kemudian kita ingat Imam Al-Ghazali, ya, seorang pemikir, seorang ulama hebat yang memiliki kedalaman terhadap hampir semua jenis yang hidup di era peradaban Islam yang sangat tinggi sekitar abad ke-7, abad ke-14 dari Masehi. Ketika melihat ilmu Islam itu hanya berkutat kepada definisi-definisi, berkutat kepada pembagian-pembagian, berkutat kepada konstruksi-konstruksi ilmu, maka kemudian Imam Ghazali menyusun sebuah kitab. Ya, di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan tersebut, Imam Ghazali melihat bahwa ilmu Islam ini mati. Kenapa mati? Karena hanya diisi dengan definisi-definisi, hanya diisi dengan pembagian-pembagian, hanya diisi dengan tafri'at yang detail-detail, tetapi kering dengan nilai-nilai penghayatan. Nah, oleh karena itulah dalam situasi seperti itu Imam Ghazali menyusun sebuah kitab namanya Ihya'u Ulumiddin. Ya, Ihya itu menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ya, supaya pembahasan tentang akidah itu bukan hanya persoalan pembahasan kering tentang Allah, ya, yang kering dengan nilai spiritualnya, yang seringkali pembahasan tentang Allah itu hanya diisi dengan perdebatan antara mutakallimin, ya, dengan muhadditsin misalkan, antara ahli ar-ra'yu dengan ahli an-naql misalkan, ya, antara madrasah logika dengan madrasah hadis. Ya, ketika berbicara mengenai fikih kering dengan nuansa keselarasan, tapi lebih sering didiskusikan di dalam perdebatan antara fikih Syafi'i dengan Maliki, Maliki dibenturkan dengan Hambali, Hambali dikontrakan dengan Hanafi dan seterusnya. Kalau seandainya ilmu Islam itu hanya begitu di tengah-tengah kemajuannya, tentu dianggap sebagai ilmu yang kering. Jangan sampai ketika ada orang berbicara tentang akidah, memahami betul definisinya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya, memahami betul definisi daripada sama, basar, mutakallim, kemudian qadim, kemudian macam-macam, dan juga mengetahui dalil dari masing-masing itu semuanya, tetapi lisannya pedas dengan sesama, tetapi sikapnya tidak memperlihatkan kebersamaan, ukhuwah, tidak memperlihatkan sinergitas antara sesama muslim.
Jangan sampai ketika seseorang itu hafal terhadap dalil-dalil, memahami pembagian dari setiap disiplin ibadah amaliyah sehari-hari, tetapi tidak memiliki spirit kebersamaan, tidak memiliki spirit kesepenanggungan, tidak memiliki semangat untuk bersinergi, berkonsolidasi dengan tetangga misalkan. Nah, ini kira-kira begitu. Nah, sehingga di dalam kehidupan beragama kita hampir setiap hari kita menonton, setiap hari kita melihat, menyaksikan tentang perdebatan. Seolah-olah agama ini hanya diperdebatkan. Ya, di dalam bab akidah kita selalu melihat seorang ustadz dengan ustadz yang lain memperdebatkan antara Asy'ari dengan Athari, antara uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dengan akidah sifat wajib Allahnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Setiap hari kita berdebat tentang kunut, berdebat tentang tahlil, berdebat tentang zikir jahar, berdebat tentang kiriman doa. Jadi setiap hari kita menyaksikan dan menonton, sehingga seolah-olah agama itu hanya berisi tentang perdebatan dan perseteruan di antara para ulamanya. Nah, dikhawatirkan kalau seandainya orang-orang menjadi apatis. Buat apa kemudian beragama kalau pada akhirnya tidak bisa hidup berdampingan dengan sesama? Buat apa berilmu tinggi-tinggi kalau pada akhirnya pandangan yang berbeda dengannya kemudian disalah-salahkan dan dianggap salah semuanya? Ya, ini kira-kira beberapa background, beberapa alasan kenapa tema-tema tentang tahqiqul ubudiyah, membangun kehambaan di dalam kehidupan ini akan dikaji pada pagi hari ini. Nah, ada 3 ciri seseorang itu memiliki pribadi kehambaan. Ya, yang pertama itu adalah seluruh aktivitas kehidupan kita ini ditujukan adalah untuk kehambaan. Makanya kalau di dalam bahasa Al-Quran, di antara ayat yang sering kita baca adalah, yang diingatkan oleh para guru itu adalah bahwa hidup ini ibadah. Sehingga Allah menyebutnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Inilah ubudiyah. Oleh karena itu, ketika kita dalam hidup, di dalam seluruh jenis profesinya, profesi-profesi ini juga dilakukan, dikerjakan, dilaksanakan dalam konteks ubudiyah. Maka jangan merasa bahwa seseorang memiliki profesi yang jauh lebih disukai oleh Allah dan Rasul daripada profesi yang lain. Misalkan, Ustadz Iza ini guru Al-Quran. Ya, sementara saya itu misalkan pedagang. Maka jangan sampai merasa, mohon maaf, Ustadz Iza ini memiliki profesi yang jauh lebih disukai oleh Allah dan Rasul berbanding dengan pedagang. Dengan alasan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dengan alasan bahwa orang yang terbaik dari kalangan kalian, kata Nabi itu adalah yang mengajarkan Al-Quran. Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan juga mengajarkan. Dengan berbekal hadis ini kemudian, mohon maaf, Ustadz Iza merasa bahwa profesinya itu adalah profesi yang lebih disukai, terbaik daripada profesi yang lain. Nah, maka jangan kemudian seolah-olah merasa bahwa guru Al-Quran ini lebih baik daripada guru-guru IPA, lebih baik daripada guru IPS, lebih baik daripada guru ekonomi. Saya tadi ingin mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan ini mengajarkan Al-Quran. Bahwa mengajarkan Iqra menjadi bagian daripada mengajar Al-Quran, iya. Tapi jangan dianggap, ya. Tapi jangan dianggap
Guru tafsir itu tidak jauh lebih baik daripada guru Al-Quran. Jangan dianggap guru ekonomi itu lebih baik daripada tidak lebih baik daripada guru Al-Quran. Jangan sampai ada anggapan bahwa guru Iqra, maksud saya, itu lebih baik daripada guru. Nah, tidak begitu. Kalau mengajarkan alif ba ta itu pun menjadi profesi terbaik, apalagi kalau mengajarkan i'rabnya, mengajarkan makna tafsirannya, mengajarkan unsur-unsur ekonomi di dalam Al-Qur'annya, mengajarkan unsur-unsur misalkan olahraganya di dalam Al-Qur'annya. Maka semestinya harus begitu. Pun begitu juga jangan merasa bahwa guru ini lebih baik daripada pedagang. Bukankah Nabi juga pernah mengungkapkan at-tajirul amin as-saduq ma'a as-safaratil kiram minal malaikatil muqarrabin. Seorang pedagang yang jujur, yang terpercaya, itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat. Nah, jadi ini cara Rasulullah SAW untuk menanamkan ubudiyah dalam setiap pekerjaan kita. Begitu juga, jangan dirasa bahwa para politikus itu jahat, para pemimpin-pemimpin itu jahat. Mungkin yang jahat itu ada. Tetapi bukankah Rasulullah juga mengatakan bahwa salah satu di antara 7 hamba-hamba Allah golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat itu adalah pemimpin yang adil. Ini menandakan bahwa tidak ada profesi yang lebih baik A dengan yang lain. Selama profesi-profesi tersebut dikerjakan, dilaksanakan di dalam konteks ubudiyah, maka dia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jadi kalau golongan yang pertama akan mendapat naungan itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ini menandakan bahwa ketika seseorang itu diberi amanah untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia harus memastikan bahwa kepemimpinannya harus dilaksanakan atas fondasi ubudiyah. Ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Jadi kita udah melihat ini ada 3 profesi yang seringkali antara profesi A merasa lebih baik daripada yang lain. Padahal sesungguhnya begitu cara Rasul mendidik kepada kita semua bahwa setiap profesi apabila dilakukan di dalam konteks ubudiyah yang benar, maka dia akan menjadi profesi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayang. Bahkan ada sebuah hadis kalau seandainya ada seorang laki-laki pergi ke hutan mengambil kayu bakar dan dengan hasil kayu bakarnya dijual dan dengan hasil uang penjualan kayu bakar itu dipakai untuk menghidupi keluarganya, maka dia sudah disebut sebagai jihad fisabilillah. Ini menandakan bahwa seluruh profesi kehambaan di atas dunia ini, seluruh profesi kehidupan di atas dunia ini, selama dilakukan dengan kehambaan, maka dia menjadi profesi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, goal ending dari semua ibadah yang kita lakukan ini adalah kehambaan. Yang pertama, yang kedua adalah penghayatan iman. Ibadah yang kita lakukan mulai sholat, mulai zakat, berpuasa, sampai ibadah haji, itu tidak lepas daripada korelasi antara keimanan. Orang-orang yang beriman, mereka harus membuktikan keimanannya dengan melakukan sholat, dengan melakukan zakat, dengan membayar zakat, dengan berpuasa, dengan berhaji. Di saat yang sama, hasil daripada ibadah-ibadah tadi, itu harus nampak dengan keimanan, harus menguatkan keimanan. Maka kalau orang sholatnya baik, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Di saat yang sama Rasulullah mengatakan, orang yang beriman itu tidak mungkin melakukan kemungkaran. La yasriku sarik illa wa huwa mu'min. Pencuri itu nggak mungkin melakukan operasi pencurian kalau dia beriman. Sementara tadi Allah menyebut orang yang sholat
itu bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ini menunjukkan bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan di atas muka bumi ini, baik yang madhah maupun yang tidak, itu dalam rangka untuk mengokohkan keimanan. Nah, dan yang ketiga, kehambaan ini bisa terlihat dari sejauh mana kita ini terhindar dari kesyirikan dan juga dari kesesatan. Yang musyrik dan yang sesat. Ya, ada dua istilah. Yang pertama musyrik dan yang kedua sesat. Nah, ini implikasinya berbeda ya. Kalau orang sesat itu bisa diselamatkan, diminta taubat untuk kembali. Tapi dalam konteks kehidupan Rasulullah dahulu disebut dengan musyrik, yaitu adalah orang-orang yang tidak masuk kepada agama Islam. Nah, yang tidak masuk dalam agama Islam, orang kafir Quraisy itu disebut dengan musyrikin. Mereka pada saat yang sama mengakui Allah, tapi di saat yang sama dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira barometer sekaligus implementasi kehambaan dalam kehidupan kita. Ciri daripada kehambaan itu ada 5. Kalau orang itu betul-betul menghamba kepada Allah, maka dia selalunya adil. Di antara bentuk keadilan itu adalah tatkala dia tidak menuntut kepada orang lain terhadap sesuatu yang sesuatu tersebut nggak bisa dia lakuin. Itu nggak adil namanya. Ya. Kita menuntut orang lain untuk adil, sementara kita sendiri nggak adil. Kita menuntut orang lain untuk respect kepada kita, sementara kita sendiri nggak respect kepada dia. Kita menuntut orang lain untuk bersinergi dengan kita, tapi kita adalah orang yang paling sulit bersinergi. Bagaimana mungkin seorang hamba disebut sebagai hamba betul-betul kalau dia tidak memiliki keadilan? Ya. Kemudian yang kedua, al-insaf. Insaf itu tulus, ya kira-kira bahasanya gitu, tulus. Maka seorang hamba itu ketika melakukan semua ibadah-ibadah tersebut, dia tidak pernah merasakan kekecewaan. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa dawu mardhakum bil shadaqah, sembuhkanlah penyakit kalian dengan bersedekah, maka dia akan terus bersedekah meski mungkin penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Nah, ini insaf, ini ciri hamba. Ini ciri hamba. Ada sebuah ungkapan sumu tasihu. Berpuasalah kalian, nanti kalian akan sehat. Seorang hamba yang merasakan kehambaan betul-betul di hadapan Allah, dia akan terus berpuasa meskipun sakitnya nggak selesai-selesai. Ya. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku akan istijabai doa kalian, ijabahkan doa kalian. Seorang hamba yang betul-betul hamba, maka dia akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia melihat beberapa doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia tidak mau menjadi orang yang takabur. Walladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi orang yang tidak berdoa kepada Allah itu disebut sebagai orang yang takabur. Ya. Yang ketiga, ciri seorang hamba itu memiliki wawasan yang luas. Si'atul ufuq, memiliki pemahaman yang mendalam, memiliki lapangan jiwa. Jadi orientasi kehidupannya adalah menghamba. Meskipun ada banyak kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Orang yang memiliki si'atul ufuq, dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya, kalau saya punya penyakit kecil, nggak sembuh-sembuh, itu bukan berarti Allah nggak suka sama kita. Tapi bisa saja ini adalah kompensasi dari Allah daripada saya dikasih penyakit besar tapi langsung nggak ada, begitu misalnya. Maka dia mencari beribu alasan dengan selalu berbuat baik kepada Allah. Ya. Kalau saya dikasih penghasilan kecil, ya,
ya nggak apa-apa, bisa saja kecil tetapi lumintu, tetapi terus dapatnya. Ada kawan saya, ya itu sekali dapat, habis itu meninggal misalkan, ya kan? Nggak tahu. Maka ibu-ibu harus punya siatul ufuk ini sebagai bentuk kehambaan. Nggak apa-apa suami saya gajinya kecil, tapi terus dapat sampai tua, ya kekal, romantis, harmoni dalam rumah tangga. Ya, teman saya, suaminya dapat gaji promosi, langsung jabatannya besar, dapat gajinya, tapi selepas itu cekcok rumah tangganya. Ini ciri hamba, punya siatul ufuk, punya wawasan di dalam beragama secara luas. Ya, jadi yang keempat, al-hilm, memiliki kelemah lembutan. Jadi dia melihat semua fenomena dalam kehidupan itu enggak serta-merta disimpulkan sesuai dengan kehendaknya. Ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi sebenarnya itu baik bagi kita. Ya. Ada banyak hal-hal yang menurut kita baik, tapi pada saat yang sama jangan-jangan itu adalah menjerumuskan kita. Maka hilm. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak sesuai di saudaranya, maka dia tidak serta-merta memvonisnya. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak tepat di tetangganya, maka dia tidak segera begitu. Ya, maka kemudian ada ungkapan ada mutasarru fi al-qaul. Dia tidak terburu-buru membuat kesimpulan. Ini ciri-ciri dari kehambaan. Bapak yang saya Allah Subhanahu wa taala, ya, kita perlu banyak belajar daripada jin. Dulu ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berjalan menuju Bani Qunayqa. Rasulullah berjalan melewati lembah. Dan di saat lembah berjalan itulah kemudian Rasulullah membaca surah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan ternyata ketika Rasulullah membaca surah di dalam perjalanan itu, di sebuah lembah ada jin. Dan jin ini mendengar bacaan Rasul. Maka di dalam surah jin ayat 1-2 itu, Allah menginformasikan kepada kita bahwa ada beberapa jin yang dia ini mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, dan dengan begitu mereka takjub. Gara-gara takjub Allah memberikan petunjuk kepada jin tersebut, lantas jin tadi beriman. Bukan hanya sekedar beriman, tetapi dia mengikrarkan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba yang baik itu memiliki kemampuan untuk pandai mendengar. Sepandai apapun kita pernah belajar, maka cobalah belajar untuk bisa mendengar. Sebab bisa jadi di saat kita mendengar itulah nanti akan lahir ketakjuban-ketakjuban kita. Dan di saat yang sama, ketika kita sudah takjub, kita akan memberi apresiasi dan rekognisi kepada pihak lain tersebut. Dan di saat itulah nanti Allah akan menunjukkan kehidayah, keimanan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya orang tua itu dulu cuma lulus SD. Ya. Dalam interaksinya dengan Al-Qur'an, mungkin saya lebih sering daripada orang tua saya. Ya, orang tua saya interaksinya mungkin membaca saja. Sambil mendengar melalui radio, sambil masak begitu ya. Ya. Sementara kalau saya mungkin bisa baca tafsirannya. Tetapi dalam banyak hal, persoalan-persoalan kehidupan yang saya lewati, itu ternyata selesai dengan nasihat yang disampaikan oleh orang tua. Meskipun orang tua itu tidak menasihati saya dengan dalil Al-Quran dan dalil hadis, tapi ternyata apa yang disampaikannya itu bisa kita terima. Dan kalau kita perhatikan seolah-olah saya ini baru baca. Padahal itu kan yang disampaikan oleh ibu tersebut. Itu ada dalam Al-Quran dan belum lama saya baca. Ini hampir kira-kira lah. Sama seperti dahulu Abu Bakar ketika mendengar, ya, Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka Umar nggak terima. Tapi kemudian Abu Bakar membaca
Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu hanya manusia. Wa ma kana Muhammadun illa aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah seorang bapak dari kalian semuanya. Maka dia pasti mati. Afa immata awin qalab awin apa? Afa immata. Maka kalau seandainya dia ini meninggal dan orang-orang berbalik tidak percaya kepada Nabi, tidak menerima fakta bahwa Nabi itu meninggal, itu dibaca oleh Abu Bakar. Maka Umar mengatakan, seolah-olah saya tidak pernah membaca ayat itu. Padahal Umar selalu membaca ayat itu. Ini menandakan bahwa siapa yang memiliki kemampuan untuk mendengar, dia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan hidayah. Dan itulah kehambaan. Dan itulah kehambaan. Jadi kalau orang nggak mampu mendengar, nggak mau mendengar dari pihak yang lain, sepintar apapun biasanya justru dia akan melewati ruang-ruang kesesatan. Dia akan tersangkut oleh ruang-ruang kesesatan. Ini jin. Jadi kalau jin saja itu hanya bermodalkan mau mendengar, itu bisa menjadi beriman, apalagi kita yang tidak diciptakan sebagaimana jin diciptakan. Ya. Jadi itu kita belajar dari jin. Maka siapa yang paling mampu kemampuan untuk mendengar, maka peluang untuk mendapatkan hidayah itu lebih besar. Nah, ini contoh, mungkin ini yang terakhir ini, jam berapa ini? Oke. Ini mungkin contoh terakhir tentang bagaimana kehambaan seseorang itu wujud. Ini kisah tentang kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Respon Abdul Muthalib ketika Abraha datang ingin kisah ini kisah tentang seorang imam di Masjid Quba yang setiap kali mengimami itu yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setiap rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Di dalam riwayat yang lain dia tidak membaca surah lain kecuali membaca surah Qul huwallahu ahad dulu. Nah, kemudian sahabat-sahabatnya protes kepada imam ini. Wah imam, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas ini ketika mengimamin kami? Kalau seandainya engkau ingin membaca surah Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas saja. Kalau ingin membaca surah yang lain, ya enggak usahlah ditambahin dengan Al-Ikhlas lagi. Tetapi sang imam berpegang kepada prinsipnya, ya kalau seandainya kalian pengen saya imami, ya saya akan mengimami dengan cara saya. Tapi kalau seandainya kalian keberatan dengan cara saya mengimamin, ya nggak apa-apa, cari ustaz yang lain gitu kira-kira. Jadi bersikukuh nih imam. Sampai suatu ketika Rasulullah datang ke Masjid Quba dan kemudian diceritailah oleh para sahabat tentang imam ini. Maka Rasulullah kemudian bertanya, ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuka. Wahai ustaz sang imam, apa yang membuat kamu enggan untuk mengikuti apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat kalian? Sarannya tadi adalah ya kalau ngimamin yang normal sajalah, jangan Al-Ikhlas mulu begitu ya. Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah. Dan apa yang membuat imam engkau kata Rasulullah itu selalu membaca surah Al-Ikhlas ini di dalam setiap rakaat. Mendengar pertanyaan dari Rasulullah SAW tersebut, maka imam tadi mengatakan inni uhibbu ya Rasulullah, saya itu suka sama surah Al-Ikhlas. Jadi itu saya jawabannya. Saya suka dengan surah Al-Ikhlas. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah kata Rasulullah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu memasukkan kamu dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Oh, Pak. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat dengan ini. Keikhlasan kita menjalani kehidupan ini. Nah, surah Al-Ikhlas ini menarik ya. Surah Al-Ikhlas ini namanya surah Al-Ikhlas, tetapi kata-kata Al-Ikhlas tidak ada di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya tidak ada kata ikhlas di dalam ayat ini.
Seolah-olah Allah ingin memberi signal kepada kita, kalau orang itu ikhlas, maka dia tidak pernah ngomongin itu. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong, oh, gue bantu lo, gue ikhlas nih bantu lo, ini tanda-tanda dia nggak ikhlas. Ya. Maka keikhlasan itu bahkan tidak tersebut sebagaimana tidak tersebutnya kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Dan yang kedua, surah Al-Ikhlas ini menarik sebab dari awal sampai akhir itu tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allah. Allahu samad, Allah. Lam yalid wa lam yulad, tentang Allah. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, Allah. Jadi orang yang ikhlas itu dalam kehidupannya tidak ada apapun kecuali Allah. Allah, Allah. Sebagaimana surah Al-Ikhlas dari awal sampai akhir itu adalah Allah. Nah, oleh karena itu surah Al-Ikhlas disebut sebagai sulusul Quran, kata Rasulullah. Sebagai sepertiga Al-Quran. Bahwa kalau kita ini membaca surah An-Nas, ikhlas ikhlas, tapi kita memiliki kepentingan. Kepentingannya apa? Minta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini kepentingannya. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau kita membaca surah An-Nas, kita punya kepentingan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Malikin Nas, yang Rabbin Nas, yang Ilahin Nas itu dari gangguan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik gangguan dari manusia maupun jin. Begitu juga kalau kita ini membaca Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, kita juga punya kepentingan minta perlindungan daripada Rabbul Falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Tetapi kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, kita membaca semuanya untuk Allah, tidak punya kepentingan apapun. Kita tidak minta ini, kita tidak minta itu, kita tidak minta. Jadi seolah-olah Allah yang mengatakan bahwa kalau kamu membaca surah Al-Ikhlas, baik-baik. Kalau kamu membaca surah Al-Falaq, baik-baik. Tapi kalau orang membaca surah Al-Ikhlas, itu betul-betul nggak memiliki kepentingan apapun kecuali bahwa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira hamba Allah itu seperti itu. Kira-kira hamba Allah itu seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, slide-nya masih banyak, tapi nampaknya waktunya sudah dibatasi. Slide-nya masih ada beberapa lagi banyak ini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ustaz, menarik sekali yang Ustaz sampaikan dan mungkin dalam kesempatan tanya jawab nanti ya Ustaz juga bisa meneruskan sedikit materinya hingga selesai karena saya belum ikhlas kalau belum tuntas Ustaz. Ini mau diterusin? Namanya gitu Ustaz, kayak beberapa slide lagi Ustaz ya. Mohon maaf biar nyambung materinya Ustaz dan mungkin jamaah juga biar merasa terpuaskan ridho ini dengan materinya nih Ustaz. Tafadhal Ustaz diteruskan. Baik. Saat. Sampai mana tadi? Ya, sampai hakikat surat Al-Ikhlas. Nah, ini ya. Nah. Bu. Sudah kedengeran suara saya ya? Ya, Ustaz, sudah. Baik. Nah, jadi itu kisah contoh pertama ya tentang keikhlasan. Jadi keikhlasan itu tidak tersebut Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu buat hamba itu tidak begitu penting lagi untuk disebut atau tidak disebut. Pokoknya semuanya untuk Allah. Menjalani kehidupan ini adalah untuk Allah. Sama seperti cara Allah menurunkan surah Al-Ikhlas tanpa ada nama. Al-Qariyah ada namanya. Namanya Al-Qariyah tersebut di dalam ayatnya. Al-Qariyatu mal-Qariyah. Al-Baqarah namanya.
Di dalamnya ada kisah tentang Al-Baqarah. Al-Anfal namanya, di dalamnya tersebut yas'alunaka anil anfal. Apalagi Al-Zalzalah ada namanya Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Tapi kalau Al-Ikhlas tidak. Jadi ini hamba yang betul, maka hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak bertanya. Hamba itu tidak banyak mengeluh. Bahkan hamba itu tidak pernah berprotes kepada Allah, kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya merasai ini? Ya. Ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu orang tua kita dahulu nasihatin kita, Bapak, menggambarkan orang ikhlas itu sama seperti ya, gambaran ikhlas itu sama seperti orang mengunduh memanen apa? Memanen kelapa. Kelapa itu, Pak, Bu, sebelum kita nikmati, bagaimana dia itu dipanen. Orang akan naik ke atas, kalau seandainya kelapanya tinggi, dia akan naik ke atas. Ya. Kira-kira memanennya itu diambil pelan-pelan begitu ya, satu, kemudian dia turun, naik lagi, diambil lagi satu, turun, naik lagi, atau ngambilnya diobrok-obrok pakai apa namanya? Pakai getek, pakai gotek, apa kalau dalam bahasa Indonesianya itu ya. Atau pakai kayu, pakai bambu. Bahkan kalau enggak pun, kalau kita di atas, kita pakai jejak, kita jejak pakai kaki kita. Pakai kaki, pakai sodol-sodol begitu. Hingga jatuh. Jatuh dia kelapa itu. Ya, setelah jatuh, tersepak kemana-mana, tersebar kemana-mana, maka dikumpulkan. Cara mengumpulkannya bagaimana? Cara mengumpulkannya juga dilempar-lempar itu. Enggak kemudian diambil satu-satu, dipegang pelan-pelan, begitu. Enggak. Lempar-lempar. Setelah sampai di bawah rumah tidak ditaruh di atas meja. Tapi ditaruh di bawah kolong. Ya, enggak dimasukkan ke dalam kulkas, tapi ditaruh di atas, di bawah kolong. Selepas itu dia ngambil pisau, ngambil kapak, dia buka kapaknya, pang begitu ya, diambil serabutnya. Selepas serabutnya sudah diambil, maka dia dipocel-pocel lagi supaya batoknya itu habis, begitu caranya. Ketika sudah nanti ketika diparut lagi, dicongkel-congkel, selepas dicongkel-congkel diparut. Setelah diparut dikasih air, diremet-remet. Jadilah kemudian jadi masak rendang. Ketika sudah dinikmati oleh orang, yang tersebut bukan kelapanya lagi, Pak. Yang disebut silahkan dinikmati rendang dagingnya. Padahal itu adalah kelapa. Silahkan dinikmati gulai kambingnya. Padahal dia itu ada santannya. Kira-kira ikhlas kayak begitu. Berbeda kalau kita ini memanen pepaya. Kalau pepaya, mengambil pepaya itu diambilnya pelan-pelan, jangan sampai jatuh gitu ya. Dimanja betul ya. Terus kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Ketika udah nyampe rumah, ditaruh di atas meja, dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau sudah dingin, maka kemudian dikupas-kupasnya pelan-pelan begitu ya. Habis itu ditaruh dalam piring. Kalau sudah di piring, ditaruhkan di meja. Pak, silahkan dinikmati pepayanya. Perbedaan ikhlas dan keikhlas kira-kira itu cara orang tua dahulu nasihatin kita, Pak. Tapi silahkan dihayati, kira-kira inline ya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dengan al-ikhlas ini. Ya, ini contoh lagi. Kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dari kecil dizalimi, melewati beragam cara. Dijaga oleh Allah dan selalu ingat Allah. Hingga pada akhirnya suatu saat dia masuk ke dalam penjara karena kezaliman. Ya, masuk ke dalam penjara karena kezaliman.
Di dalam penjara dia bersama dengan dua orang pemuda. Dua-dua. Yang pertama mimpi, ana a'siru khamro. Saya menuangkan khamr. Oleh Nabi Yusuf, ditakwilkan mimpinya bahwa yang bersangkutan nanti itu akan kembali ke istana dan kemudian berkhidmat kepada raja, menuangkan minuman, khamr, hidangan kepada raja. Sementara yang kedua, dia bermimpi bau korok si khubzan ta'kulu tayru min. Ya, di atas kepala saya ini ada sebut dicocok-cocok dimakan sama burung. Oleh Yusuf ditakwilkan bahwa yang kedua ini dia nanti akan dihukum, dipancung dan kemudian disalib. Setelah disalib dia ditaruh di tengah-tengah padang, di tengah lapangan sampai membusuk. Tanda busuknya adalah ketika burung itu nyucuk di ubun-ubunnya. Nah, tidak lama selepas takwil ini, maka dieksekusilah. Yang satunya bebas, yang satunya dipancung, dipenggal, salib oleh penguasa pada ketika itu. Nah, orang yang dibebaskan, yang kembali ke dalam istana itu, dititipi oleh siapa? Dititipi oleh Yusuf. Apa kata Yusuf? Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Ya, wajar Yusuf ini nitip pesan kepada anak muda yang akan kembali ke istana. Apa kata Yusuf? Ya, sebut namaku di hadapan raja. Kira-kira begitu. Atau mungkin kalau bahasa kitanya, sampaikan salam saya kepada raja. Dia pasti ingat, dulu dia pernah memasukkan orang yang tidak pernah bersalah ke dalam penjara. Nah, itulah saya. Nah, kira-kira begitu. Dan ya pengenlah supaya Yusuf ini nanti juga dikeluarkan di penjara atas diplomasi yang disampaikan oleh anak muda tersebut. Tetapi ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang tidak lazim. Apa pula Yusuf jadi kayak begini? Gitu kira-kira bahasa kita. Kamu Yusuf ini dari kecil selalu ingat Tuhan, mulai dari masuk sumur, kemudian mulai dari dijelesin sama saudara-saudaranya, masuk sumur, kemudian masuk ke dalam pasar budak, kemudian masuk ke dalam, semuanya ingat Allah, sampai digoda oleh Zulaiha pun ingat Allah. Sekarang kenapa? Kok seolah-olah di penghujung kayak begini Yusuf nggak ingat, nggak percaya bahwa Allah memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk mengeluarkan daripada penjara. Tapi kok malah nitip pesan kayak begini. Tapi kok malah nitip gatoloco, nitip begitu kira-kira bahasa kita. Nah, oleh karena itu Allah kemudian perintahkan kepada setan, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbi. Anak muda yang kembali ke istana tersebut dibikin lupa oleh setan sehingga anak muda tersebut tidak menyampaikan pesannya Yusuf kepada raja. Nah, sebagai bentuk ternodanya kehambaan, maka dia pun tetap berada di dalam penjara, di dalam beberapa tahun, di dalam 7 tahun, di dalam 5 tahun, dalam 6 tahun. Jadi ungkapan bid'ah ini antara 3 sampai 7. Ya, antara 3 sampai 7. Nah, jadi kalau orang itu tauhidnya ternoda, ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang hamba itu ternoda kehambaannya, maka dia juga akan melewati hukuman-hukuman yang seringkali dia nggak ngerasa. Sama seperti kalau ada orang itu maksiatnya banyak tapi tetap kaya begitu. Dia nggak merasa seolah-olah dia ini nggak dihukum, padahal ternyata hukumannya dia tidak bisa qiyamul lail. Ya, dia tidak bisa tahajud, itu hukuman. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir. Kita belajar dari jin sudah, belajar dari nabi sudah, belajar dari kakaknya nabi sudah. Nah, sekarang kita belajar kepada malaikat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini selama ini tahu bahwa malaikat itu makhluk yang paling taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Setan itu melakukan yang disuruh
dan tidak pernah menyalahi apa yang diinstruksikan. Tapi kita lihat di dalam ayat ini, bahwa Bapak pasti biasa membaca surah ini, tapi saya yakin bahwa Bapak belum pernah melakukan penghayatan sebagaimana yang akan kita lakukan penghayatannya. Saya ingin menyebut bahwa malaikat ini agak paradok. Dia mengaku sebagai hamba, ya, sebagai makhluk yang senantiasa mensucikan Allah, yang selalu memuji Allah, yang selalu mentasbihkan Allah. Ya kan? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia mengaku, ya Allah, saya ini kan selalu bertasbih, selalu memujimu, selalu mensucikanmu. Tapi kenapa kok ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Kenapa engkau juga ingin hendak menciptakan khalifah di atas muka bumi, yang khalifah itu akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan nanti dia akan melakukan pertumpahan darah. Ya, ini kan kalau bahasanya kita kayak begini kan, ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk lagi? Enggak cukupkah dengan saya? Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang makhluk tersebut justru melakukan penumpahan darah dan pembunuhan? Padahal kami itu selalu mentasbihkanmu, selalu mensucikanmu, selalu memujimu. Kan begitu kira-kira. Nah, ini kan penghambaan yang paradok namanya. Sama seperti seorang istri, Pak, yang mengaku mentaati suaminya. Saya terima kasih kepada Allah yang telah mengirimkan imam kepadaku. Wah, istri begitu di Facebooknya. 23 tahun yang lalu Allah mengirimkan imam kepadaku. Ngakunya suaminya itu imam. Tetapi dia lupa bahwa selama 23 tahun itu setiap kali suami bikin keputusan, dia protes. Dia bertanya, selalu mempertanyakan. Ya kan? Ini malaikat juga begini. Apa pula malaikat ini klaim sebagai hamba yang selalu tasbih, yang selalu tahmid, yang terlalu takdis, tapi malah mempertanyakan. Sama seperti karyawan di dalam perusahaan. Dia mengaku sebagai loyal kepada bosnya. Tetapi ketika bos ini mengeluarkan kebijakan, dia mempertanyakan, kenapa kok bos? Semua perusahaan ini semuanya tahu bahwa perform saya bagus. Tapi kenapa yang dilantik menjadi general manager kok dia, bukan saya? Lihat. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, bukankah seringkali kita dalam kehidupan kita ini, kita persis sama seperti malaikat ini, mengaku hamba Allah, mengaku ikhlas ridho atas keputusan Allah, tapi justru sering mempertanyakan Allah, kenapa kok dia yang diangkat? Padahal semua orang tahu perform saya yang paling bagus. Ini pasti ada tangan-tangan lain ini. Pasti ada, begitu. Ya Allah Ustadz, saya itu dulu kuliah itu nggak lanjut gara-gara bantu orang tua. Adik-adik saya banyak. Kalau saya kuliah, adik-adik saya nggak bisa sekolah, maka saya kemudian memutuskan nggak kuliah Ustadz, kemudian kerja. Alhamdulillah saya bisa membantu orang tua saya. Dan kemudian adik-adik saya kemudian kuliah semua dan sukses semua. Tapi kenapa Ustadz kok adik-adik saya itu nggak tahu sekarang? Nggak nginget, adik-adik saya nggak pernah berterima kasih kepada saya. Lihat, bukankah kita juga sering kayak begitu? Kenapa kok saya yang sakit? Padahal saya ini istirahatnya cukup, olahraganya rajin, gizi vitaminnya terpenuhi. Ya. Kenapa kok saya ingin menggugah kepada kita semuanya? Seringkali kita ini mengaku sebagai hamba, tetapi di saat yang sama kita protes atas keputusan-keputusannya di atas kehidupan kita ini. Nah, Imam Al-Qurtubi kemudian memberi jawaban. Kok malaikat bisa begini ya? Malaikat ini kan taat, tapi kenapa kok dia bertanya? Nah, ternyata, kata Imam Qurtubi, yang bertanya ini adalah sigharul malaikah, malaikat yang junior. Malaikat yang junior. Kalau Jibril nggak mungkin ini bertanya. Mana mungkin Jibril itu protes kayak begini, ya?
Nah, mungkin itu Israel. Wah, kalau Israel itu protes bisa saja yang mau diambil yang diambil nyawanya saya, ternyata yang kena Ustadz Iza misalkan kan. Nah, itu nggak mungkin salah. Nah, oleh karena itu yang bertanya ini adalah siwarul malaikah. Nah, kita umat Nabi Muhammad, kalau saling mempertanyakan keputusan Tuhan atas kehidupan kita, juga bisa menjadi sighar, juga menjadi junior. Jadi hamba yang di bawah, hamba yang junior, hamba yang kelasnya kelas kopral gitu kira-kira ya. Baik, itu saja, terima kasih. Orang kalau sudah merasa capek tidak boleh diteruskan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad Khairin telah menyampaikan tauhidnya kepada kita tentang membangun kehambaan dalam hidup. Subhanallah, ibadah yang kita lakukan ternyata memang muaranya harus membuat kita menjadi orang yang ikhlas, ya, menjadi orang yang memurnikan penghambaan kita kepada Allah semata, ya, sebagaimana makna surat Al-Ikhlas yang sudah disampaikan, ya, bahwa semua ibadah yang kita lakukan harus semua aktivitas yang kita lakukan harus memiliki fondasi atau landasan ubudiyah, ya, sehingga ia akan mengokohkan keimanan kita. Insyaallah kita akan buka termin pertanyaan, Ustadz. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan langsung bacakan, Ustadz. Yang pertama dari Ibu Wahyuni Indani. Pertanyaannya, bolehkah jika berkeluh kesah kepada Allah? Contohnya, ya Rob, hamba membantu dakwah Rasulmu, maka bantulah hamba untuk tujuan hamba. Kalau seperti ini bagaimana, Ustaz? Silakan. Ustaz, dijawab dulu pertanyaannya. Baik. Terima kasih, Ibu. Kita ada dua hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, seorang hamba itu dianggap sebagai hamba ketika dia ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru Allah itu menyukai ketika ada orang itu mengetuk pintu rahmatnya. Ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, berarti dia ini mengakui bahwa dirinya dhaif. Dan karena dirinya dhaif dan kerdil, maka kemudian dia ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta kepada Allah itu menunjukkan bahwa dia ini mengakui dan mengikrarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nilai kehambaan. Ini yang pertama, ya. Nah, oleh karena itu, keluh kisah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang menegasi daripada kehambaan. Ya. Yang tadi saya sampaikan itu kan ketika keluh kesah itu disampaikan kepada manusia, ya. Ketika disampaikan kepada manusia, dicurhatkan kepada ustadz, manusia juga. Tapi kalau semua persoalan tersebut disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ini menjadi nilai kebanggaan kepada ketauhidan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dirinya tidak melakukan keluh kesah kepada Allah, bukan dikarenakan dia ini merasa mampu melakukan, tetapi lebih kepada percaya bahwa apapun yang Allah putuskan atas kehidupan kita yang terbaik, nah inilah nilai ubudiyah yang tertinggi. Inilah nilai ubudiyah yang tertinggi. Maka yang penting saya lakuin perintahnya Allah, persoalan nanti hasilnya bagaimana, itu udah urusan Allah. Nah, kombinasi dari dua ini kita dapatkan dulu ketika Nabi lari daripada Mekah ke Taif. Ke Taif dihadang, ya, kemudian dilemparin sama duri, sama batu oleh anak-anak, oleh perempuan, oleh ibu-ibu tua. Maka kemudian dia sambil berdarah bergusi, gusinya berdarah, beristirahat di dalam sebuah kebun.
Itulah kemudian Rasulullah mengadu kepada Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengadukan semua persoalanku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kesedihanku. Nah, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah surah Yusuf ya. Yusuf. Tetapi kisah tentang Nabi Muhammad tadi mengatakan Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ini yang Nabi ya. Yang Allahumma inni ashku bathi wa husni tadi itu ungkapannya kisah tentang Nabi Yunus dan bapaknya ya ketika ini. Tetapi kisah tentang Nabi Muhammad yang menyampaikan pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat peristiwa Taif itu, dia mengatakan Allahumma inni ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku kepadamu, lemah kekuatanku, wa qillata hilati, dan juga sudah habis upaya yang bisa saya lakukan, wa hawani 'alan nas, dan juga kekerdilanku di hadapan manusia, gitu kira-kira. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Maha Zat yang Maha Pengampun. Anta Arhamur Rahimin, kepada siapa saya ini mengadu? Ila aduin yatahajjamuni, kepada musuh yang menyerangku, au ila qaribin malakathu amri, ya, kepada saya ini mau minta tolong kepada yang dekat sudah mengusirku, kepada orang yang jauh juga tidak menerima kehadiranku. Nah, kombinasi antara penghambaan inilah yang dibolehkan. Sementara kalau mengadunya kepada Allah, mengadunya kepada makhluk, atau bahkan mengadunya kepada Allah tetapi unsurnya adalah unsur merasa, kenapa ya Allah engkau kok tidak adil? Ini berarti sudah melampaui, keluar daripada nilai-nilai kehambaan. Itu Ibu sama tadi Ibu Yuni ya, yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik. Jazakallah khair jawabannya Ustaz. Saya ajukan pertanyaan Ustaz. Tadi ada istilah al-insaf ya, tulus itu. Kemudian Ustaz tadi berbicara banyak juga tentang ikhlas. Mungkin kita kenal juga ada ridho. Di mana posisi masing-masing ini Ustaz? Apa yang korelasinya antara ketulusan, ridho, dan keikhlasan ini? Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih. Ketiga-tiganya itu secara umum memiliki makna yang hampir sama ya, antara ridho, ikhlas. Kalau ada lagi nih sebagian ahli bahasa, kalau ikhlas ya, ini ahli bahasa ya, itu ketika dia bersabar atas keputusannya, tapi berharap keputusan tersebut hilang. Nah, itu ikhlas. Itu ikhlas. Ya, tapi kalau ridho, dia terima atas keputusan kehidupan untuk dirinya, saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Makanya kalau di dalam kalangan ahli akhlak ya, ahli tasawuf, itu kategori antara makom atau levelnya orang yang ridho dengan orang yang ikhlas. Makomnya orang yang ridho itu lebih tinggi daripada orang yang ikhlas. Kalau misalkan kita sakit gitu ya kita terima itu keputusannya. Tapi kita berdoa kepada Allah supaya kita menghilangkan sakit tersebut. Nah, ini ikhlas namanya. Ya. Kalau yang ridho, dia terima keputusannya sebagaimana dia memaksimalkan berobat begitu ya. Tapi persoalan nanti sembuh atau enggak sembuh, itu sudah urusan Allah. Nah, ini ridho. Nah, kemampuan seseorang untuk bisa memiliki keikhlasan dan keridhoan itu bisa didapat kalau dia memiliki insaf. Kalau bahasa kita menjadi insaf ya. Ya. Bahkan sesungguhnya al-insaf ini maknanya lebih dekat kepada adil. Ya, insaf ini lebih dekat kepada adil.
Sehingga kombinasi antara keadilan dan keinsafan inilah yang kemudian mengantarkan seseorang pada level, kalau tidak di level yang ikhlas, ya level yang ridho. Ya. Jadi sebuah kesadaran penuh bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini memang kehendak Allah. Sementara kita ini hanya diperintahkan untuk berbuat. Kerja sungguh-sungguh sesuai dengan SOP, strategi yang ditetapkan, inovasi dicapai, itu kita. Tapi persoalan nanti hasilnya, itu sudah bukan urusan kita. Jadi bukan bermakna orang ikhlas dan ridho kemudian berpangku tangan, seraya meyakini bahwa kehidupan ini sudah ditentukan, itu salah. Ya, itu salah. Tapi yang dituntut adalah memetakan mana yang ini pekerjaan kita, dan mana yang itu pekerjaan dalam tanda kutip pekerjaannya Allah. Mana yang domain kita dan mana yang domainnya Allah. Nah, orang yang hamba sungguhan itu yang mengetahui posisi ini. Jangan sampai ngerasa dia sudah melakukan semuanya, kemudian seolah-olah dia yang berhak untuk menentukan. Dari mana kita bisa melihat ketika seorang hamba mengatakan, kenapa kok hasilnya kayak begini? Nah, berarti seolah-olah dia ini yang merasa sebagai Tuhan, bukan yang merasa sebagai hamba. Terima kasih.